Kalau di Derrida, keadilan itu enak didiskusikan, tapi dia tidak akan bisa kamu dapatkan. Kenapa? Dia tidak bisa diobjektivasi. Adil dan tidak adil itu sifatnya tidak eksak, sifatnya cair. Orang ngomong tentang keadilan pun biasanya tidak langsung. Laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Oh, itu susah sekali. Kamu nyari parameter adil itu tidak akan bisa. Termasuk keadilan untuk banyak hal, adil pada orang miskin, adil pada anak, itu barangnya sendiri nggak susah. Ada loh yang dikawin 4 dan nggak dikasih nafkah, tapi yo seneng aja, merasa adil aja. Tapi ada yang istrinya cuma 1, yo istrinya merasa iya suaminya nggak adil, bisa susah. Apalagi terus dalam prakteknya keadilan itu disandingkan dengan hukum. Aporia. Aporia itu kontradiksi antara hukum dan keadilan. Adanya hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itu, hukum itu sifatnya eksak, pasti. Sementara keadilan itu sifatnya moral, cair, tidak pasti. Sesuatu yang pasti, tegas, tapi untuk tujuan yang tidak pasti, tidak tegas. Oh, itu rumit sudah. Itu yang disebut aporia, kontradiksi. Susah orang memaknainya kemudian. Gitu. 20 tahun bagi Angelina Sonda itu adil apa enggak ya? Oh, itu kan bagi keluarganya Angelina Sonda tidak adil. Apa sih salahnya dia? Dia cuma anak buah, cuma ikut perintah, hukumannya sepanjang itu. Tapi bagi kita yang ben kapok. Masa uangnya rakyat kok dimakan? Saya yang rakyat aja nggak pernah makan segitu. Nah, iya kan? Kamu dasarmu kapok kalau keluarganya, dia kan cuma pion, dia bukan dalangnya, dia cuma. Jadi adil tidak adil itu juga ya agak susah melihatnya. Padahal kita nyari keadilan dengan dasar hukum, sementara hukum itu eksak. Barang yang eksak masuk ke dunia tidak eksak. Barang yang partikular khusus masuk ke dunia yang sifatnya umum. Norma itu kan umum. Keadilan itu kan barang umum. Sementara hukum itu partikular khusus. Apalagi fakta hukum itu fakta yang positivistik. Pokoknya ada yang dipukuli ya urusan polisi gitu aja kan. Padahal mungkin yang mukuli itu pacarnya sendiri, dan itu konteksnya tidak kekerasan tapi kesayangan. Loh ya susah kan kamu mikir. Itu Pak, saya lapor ada kekerasan Pak. Masa pacarnya dicubitin, dipukulin misalnya. Itu kan yang bersangkutan. Loh enggak, saya seneng kalau dicubitin tak suruh nyubit lagi ya Pak. Saya kan enggak. Jadi polisi ini, loh itu kan kekerasan, enggak bisa Pak, itu harus. Katanya yang perempuan, loh saya memang minta dikerasi terus Pak. Kalau enggak keras saya enggak Pak. Misalnya. Oke. Iya, contohnya apa? Jadi itu aporia hukum dan keadilan. Jadi maka apa? Gagasan, ide kita, wawasan kita tentang keadilan harus siap didekonstruksi terus. Jangan-jangan yang kita anggap adil itu tidak adil. Jangan-jangan yang kita anggap lurus itu tidak lurus. Dekonstruksi terus. Dekonstruksi itu maksudnya bukan kok dibubarkan gitu, tapi kamu bongkar lagi, jangan-jangan ada makna yang kelewatan. Jangan-jangan ada yang belum terungkap. Jangan-jangan misalnya kamu ada ibu-ibu yang digugat oleh anaknya 1 miliar itu, yang umur 90 tahun itu kan, yang tiap hari nangis di TV itu. Nah kan bagi kamu sangat tidak adil. Ya, dari sejauh fakta yang kamu tahu, memang itu sangat tidak adil. Tapi mungkin kalau dibongkar-bongkar lagi ada, kok ada ya anak sampai nekatnya kayak gitu. Jangan-jangan ada variabel lain yang belum terbaca. Maka dekonstruksi itu harus terus-terusan. Tidak bisa berhenti. Kebenaranmu hari ini juga harus siap, bukan dibongkar, tapi diungkap semua alternatif maknanya. Jangan-jangan kamu keliru. Makanya orang disuruh belajar terus, nyari ilmu terus, nyari wawasan terus. Dalam rangka apa? Mendekonstruksi kebenaranmu yang selama ini kamu yakini. Mendekonstruksi bukan berarti menyingkirkan, tapi
mendewasakan, mengungkap tarian makna yang selama ini nggak kamu baca. Itu dekonstruksi. Oke. Contoh lagi mesianisme. Ini contoh-contoh yang diambil oleh Derrida sendiri. Tentang Imam Mahdi, tentang Mesia, Kristus yang datang di akhir zaman. Ini juga barang yang konsepnya sifatnya abstrak, umum, tapi digunakan untuk hidup yang konkret dan nyata. Ini rumit. Setiap orang punya mimpi, kalau mimpinya nggak terpenuhi terus mengimpikan Imam Mahdi yang datang. Terus sehingga lahirlah orang-orang yang ngaku Mahdi atau orang-orang yang dianggap Mahdi. Tapi yang menerima ini, ya kelompoknya sendiri, yang lain nggak mau menerima. Kenapa? Karena memang konsepnya konsep abstrak, konsep yang sifatnya kualitatif, tidak nunjuk siapa besok yang jadi Imam Mahdi. Biasanya hanya nyebut sifat-sifatnya. Itu yang sehingga orang, kalau bukan kelompokku ya enggak. Begitu Lia Aminuddin ngomong aku adalah Imam Mahdi, pasti bukan. Masa Imam Mahdi kayak gitu? Terus begitu ngomong, ya kan orang selalu begitu. Mirza Ghulam Ahmad ya masa selalu enggak, karena bukan kamu kan. Dan orang bisa gampang sekali nolak karena ya konsep-konsepnya enggak jelas, sifatnya cair. Dan ini maka gagasan apapun yang ada hubungannya dengan mesianisme kan harus kita dekonstruksi terus, jangan-jangan keliru. Dan ini rumitnya. Makanya kamu yakinlah bahwa misalnya ya Nabi Isa itu besok akhir zaman turun. Tapi saya nggak membayangkan seandainya Nabi Isa datang beneran terus bilang, aku Nabi Isa loh. Ayo, kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini? Ya kan, mesti dianggap wah ini melecehkan agama lah, menghujat agama lah, nabi palsu lah. Kenapa ya? Karena sifatnya memang ideologi mesianisme itu sifatnya sangat cair. Meskipun itu Nabi Isa beneran, kamu pun tetap tidak bisa itu. Mesti Nabi bohongan itu. Kamu mesti akan nganggap kayak gitu. Ya, mesianisme ada di semua tradisi, ada di semua agama. Saya baru punya naskah, cuma belum tak kasih penerbit, tentang Mahdi-Mahdi yang mengagetkan. Yang mengagetkan aja, yang tidak mengagetkan nggak tak sebut. Tapi yang skalanya universal. Ada catatan saya ada sekitar 6 apa 7. Ada Mahdinya orang Wahabi yang Ayman Az-Zawahiri itu, yang selama 2 minggu dia menduduki Masjidil Haram, kemudian membantai jamaah haji sampai 500 orang lebih, karena dia ngaku Imam Mahdi. Dan orang Arab nggak ngatasi untuk menaklukkan Ayman Al-Zawahiri. Di Mesir ada Sukri Mustafa dengan Gerakan Takfir wal Hijrah yang berhasil membunuh Husain Al-Zahabi. Di Indonesia ada Diponegoro. Itu juga di antara kesuksesannya Pangeran Diponegoro karena klaim kemahdian. Karena dia ngaku sebagai Imam Mahdi, Khalifatullah Tanah Jawa. Ya kan, dia kalau di riwayatnya yang ditulis Peter Carey itu karena dia merasa ditemui oleh Nyai Roro Kidul, kemudian ditemui oleh Imam Mahdi yang asli, dan dia diangkat jadi Imam Mahdinya Tanah Jawa. Karena lakunya Pangeran Diponegoro kan dia tirakat ke gua-gua tirakat, dan dia menemukan itu semua. Dan ini jadi satu faktor kenapa kok banyak orang Jawa mendukung perjuangannya, karena dia dianggap Imam Mahdi itu kan, dan mengagetkan bagi dunia. Ada beberapa Imam Mahdi yang tak catat agak mengagetkan dunia. Itu makanya Diponegoro kan dahsyat, dia menguras kasnya VOC zaman itu. Kalau ada lagi yang menurut saya ada unik, ada yang 3 orang berhasil mendirikan dinasti, termasuk Ibnu Tumat, Mahdi Sudan yang bisa mengalahkan Perancis, dan beberapa yang lain. Tapi yang Indonesia yang agak kecil-kecil nggak tak sebut. Ada Mosadek, yang ada Lia Eden, ada itu skalanya sangat kecil. Ya Mirza Ghulam Ahmad harus masuk, Bahai harus masuk. Dari sekte Majusi terus jadi sekte Islam, terus jadi semacam agama baru.
Bahaiyah, yaitu sebenarnya yang melanjutkan ajaran-ajarannya Sabaiyah. Sabaiyah itu mewarisi, kalau di Quran disebut kerajaan Sabak, Ratu Sabak yang dikenal zaman Nabi Sulaiman. Dan Bahai ini yang punya silsilah mulai Nabi Adam, terus ke bawah Nabi Idris, Nabi Ses, Agatha, Daimon, terus Hermes yang kita kenal sebagai Nabi Idris. Terus ke bawah ada Pythagoras, Empedokles, Socrates. Socrates punya murid Socrates punya murid Plato, Plato punya Aristoteles, Aristoteles punya Iskandar Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain menyebarkan jadi Helenisme, dari Helenisme lahir Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Kemudian yang lini satunya itu nanti yang melahirkan tradisi Majusi, melahirkan tradisi termasuk yang berakhir di Suhrawardi. Itu orang-orang Bahai yang punya silsilah keilmuan semacam itu. Jadi kalau kalian anti Bahai tidak akan ngerti silsilah keilmuan. Yang punya silsilah dua lini keilmuan yang hari ini menguasai dunia. Dan orang-orang ini punya prinsip bahwa dulu hikmah keilmuan yang luar biasa ini sebenarnya pernah dibongkar semua untuk umat manusia dan dinikmati umat manusia, umat manusia sakarepe dhewe. Sehingga terus lahir kehancuran-kehancuran, termasuk Atlantis, termasuk zamannya Nabi Nuh, termasuk. Sehingga hari ini itu khazanah keilmuan peradaban hikmah besar itu dikeluarkan sesuai kebutuhannya manusia. Itu pun kadang-kadang manusia jadi sakarepe dhewe. Jadi bagi mereka kita hari ini nggak lebih maju dari umat-umat kuno yang dulu, baik tentang teknologi sains maupun teknologi batin. Kalau zaman dulu teknologi sains sama teknologi batin itu jadi satu. Jadi orang untuk nyari daya listrik itu tidak butuh pembangkit yang rumit-rumit. Daya batinnya sendiri bisa melahirkan cahaya listrik. Makanya dulu dikenal, kalau para Sufi dulu kan dikenal misalnya istilah alkemis. Alkemis itu orang yang kalau butuh emas nggak butuh beli emas, nyari emas, tapi batu bisa diolah jadi emas. Orangnya disebut alkemis. Dan karena lihat serakahnya manusia, kalau ilmunya semakin tinggi semakin dunia rusak, katanya mereka ini, maka mereka manusia jangan dikasih ilmu banyak-banyak, dikasih dikit-dikit aja sesuai kebutuhannya. Itu versi mereka. Itu khazanah yang lain, dan pasti nggak akan keluar di ngaji filsafat karena ranahnya berbeda. Yo, yang penting kamu rajin baca aja, nanti wawasannya semakin luas, semakin nyambung sendiri, dan pasti akan dibantu oleh Allah nanti. Jangan takut. Kalau kamu melangkah satu langkah, Allah mendekatimu 100 langkah, kan gitu. Nyari ilmu juga gitu. Sejauh apa keseriusanmu, sebesar itulah bahkan berkali lipat bantuannya Allah. Dan geraknya harus kayak tariannya Rumi itu. Jadi tangan kanan ngadep ke atas, tangan kiri ngadep ke bawah. Ngadep ke atas itu berarti nunggu hidayah Allah. Kalau sudah dapat, diolah dalam dirimu pada gilirannya untuk kemanfaatan di dunia bawah. Maka kanan ke atas terus muter. Muter itu berproses. Muternya pasti berlawanan dengan jarum jam. Kenapa berlawanan dengan jarum jam? Karena geraknya harus vertikal. Kalau kamu sedang ngemur buka mur itu kan, ketika berlawanan dengan jarum jam itu kan murnya naik ke atas. Tapi kalau searah jarum jam, murmu semakin ke bawah. Maka biar kamu vertikal, disuruh muter berlawanan dengan jarum jam. Wow, itu kapan-kapan ya kalau levelmu sudah nyampe. Itu filsafat lini. Hari ini kita sebenarnya belajar filsafat sisi kiri kalau di Bahai. Jadi filsafat yang cenderung ke akal, rasio. Tapi ada lini kanan, termasuk yang kemarin nyampenya di Suhrawardi. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh besar lini kanan, khususnya dari tradisi filsafat timur. Ya beberapa nanti kita ungkap kalau sudah masuk sesi filsafat timur. Oke. Terus contoh lagi dari Derrida adalah tentang kemaafan, permaafan. Bagi Derrida, konsep maaf kita itu harus didekonstruksi. Karena kita sering tidak jelas. Misalnya, katanya Derrida,
Saya hanya mau memaafkan yang bisa dimaafkan dan layak dimaafkan. Kalau nggak layak dimaafkan, ya enggak. Kalau katanya Derrida, loh, kalau prinsipmu kayak gitu, berarti yang kamu maafkan adalah kesalahan kecil-kecil yang layak dimaafkan. Kalau gitu ya nggak usah memaafkan. Makna memaafkan itu jadi tidak ada gunanya. Itu kan sama dengan kayu ngomong, saya maafkan kamu kalau layak dimaafkan. Kalau enggak, ya enggak. Ya kalau gitu nggak usah maaf dan enggak maaf. Berarti intinya bukan kamu memaafkan apa enggak, tapi sakarepmu lah gitu aja toh. Ya kan? Oh, menurut saya itu nggak layak dimaafkan. Ya wis, berarti nggak usah bahas tentang kemaafan atau ketidakmaafan. Dan yang kayak gini ini banyak dalam hidup kita. Itu yang harus direkonstruksi. Seolah-olah kita baik, tapi sebenarnya bersyarat. Dan kebaikan yang bersyarat itu ya apa ya gitu. Harus direkonstruksi deh. Saya itu baik sih sama kamu, kamu mau tak utangin, tapi kamu boros gitu sih. Jangan, itu ya ora sido, berarti ya podo wae, berarti nggak jadi baik. Bersyarat. Dan nanti kamu baca lagi tentang forgiveness. Hari ini tema ini aktual ketika kamu sambungkan dengan misalnya rekonsiliasi antara PKI dan non-PKI. Itu kan logika permaafan itu. Harus dimaafkan apa enggak? Siapa yang harus memaafkan? Siapa yang harus tidak dimaafkan? Oh, itu nanti kamu pakai dekonstruksinya Derrida. Dia ngomong banyak tentang itu. Pluralitas itu juga pasti karena sumbernya dekonstruksi itu pluralitas. Hidup kita kan plural. Secara umum menyikapi pluralitas kan ada dua. Ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Ada yang negatif itu yang tidak toleran menghadapi pluralitas, menghadapi orang lain yang berbeda. Ketika tidak toleran, yang lahir apa? Xenofobia. Xenofobia itu anti orang asing. Segala yang asing dianggap keliru, dianggap salah, dianggap nggak pas. Pokoknya nggak seneng sama orang asing, takut sama orang asing. Itu nanti melahirkan rasis. Ya kan? Kayak kamu lihat bule terus izin takut mau deket-deket. Atau itu mungkin itu jenis hati-hati xenofobia. Takut sama yang berbeda itu xenofobia. Takut sama yang asing itu xenofobia. Lawannya xenofobia yang bawahnya itu xenofilia. Xenofilia itu jatuh cinta dengan yang asing, yang berbeda. Bagus, cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak artis-artis. Kalau nggak bule nggak mau. Harus bule. Nah itu xenofilia namanya. Kalau nggak Arab nggak mau. Kalau nggak India nggak mau. Kalau nggak Amerika nggak mau. Kalau nggak gaya Barat nggak mau. Itu xenofilia. Ya xenofilia itu awalnya toleransi. Dan pada akhirnya ya integrasi. Tapi yang jelas itu coba deh kamu cek lagi sikapmu terhadap keragaman. Ada poin-poin yang harus didekonstruksi. Antara lain ini identitas komunal, termasuk antisemitisme. Karena tak bilang tadi Derrida ini termasuk korbannya antisemit. Karena dia dikeluarkan dari sekolah karena anaknya Yahudi. Kenapa lahir sifat-sifat antisemit, anti timur. Kayak orang Amerika hari ini anti orang hitam, kayak orang Australia anti aborigin gitu kan. Itu sifat-sifat anti. Kenapa bisa begitu? Karena ada identitas kolektif. Kamu gegeran hari ini itu sumber utamanya identitas kolektif. Aku NO, maka yang bukan NO adalah rivalku. Aku Indonesia, maka Malaysia, Singapura, Filipina aku musuh kabeh. Yang penting Indonesia nomor siji. Right or wrong my country, kan gitu. Kalau Indonesia bal-balan kalah, itu tidak ngalah, itu cuma ngalah aja. Orang Indonesia itu luhur wataknya. Nah, itu namanya identitas kolektif. Orang gelem elek, orang gelem kalah kalau kelompoknya. Dan katanya Derrida, ya coba kamu cermati identitas kolektifmu dan dekonstruksilah. Apa ya sih jadi NU itu harus segitunya? Apa ya sih jadi Indonesia itu harus segitunya? Apa ya sih jadi Muslim itu harus segitunya? Itu didekonstruksi.
Muslim yang baik itu gimana sih? Yang baik itu gini-gini loh Pak. Lah kalau yang sana kok bilangnya gitu, yang sini kok bilangnya gitu. Oh yang benar saya Pak. Nah, itu identitas kolektif. Itu biasanya sumber masalah. Menganggap kelompoknya yang paling bagus. Dan yang terakhir, identitas kolektif biasanya akan menyingkirkan satu variabel paling berharga dalam kehidupan, yaitu kerukunan, hospitality kalau dalam bahasa Inggrisnya, keramahan, kesopanan. Padahal hidup kita nggak akan damai kalau nggak ada hospitality. Kalau orang sudah saling tidak ramah lagi, saling tidak unggah-ungguh, saling tidak sopan santun lagi, maka dunia sosial selesai. Nah, padahal keramahan itu biasanya hilang kalau sekat identitas kolektifnya sangat kuat. Kamu bergaul dengan yang berbeda itu kan biasanya, kalau sekatmu sangat tebal itu kan biasanya susah untuk ramah. Agamanya apa mas? Kristen. Ah Kristen. Sudah kamu rotok merepet-merepet minggir mesti. Nggak mau deket-deket, nanti diajak. Jangan-jangan itu nanti misi kan gitu. Itu. Oke. Jadi orang tidak akan bisa ramah, nggak akan bisa rukun, nggak akan bisa damai kalau kamu terlalu kuat mematok identitas kolektifmu. Padahal mungkin itu identitas kontingen, identitas sementara. Tidak salah kamu mengklasifikasi dirimu jadi A atau B. Salahnya apa? Kamu patok bahwa A itu kayak gini atau B itu harus kayak gini. Itu problemnya. Pokoknya Pak, NU itu yang pertama harus tahlilan, yang kedua harus kunut, yang ketiga harus rajin sholawatan. Lah itu kan versimu. Apa iya harus gitu? Kan gitu. Coba didekonstruksi deh, diluaskan lagi wawasannya. Apa iya itu? Atau harusnya apa benar itu harus? Kalau Muhammadiyah Pak, jangan sampai dia kunut apa tahlilan. Apa iya harus gitu? Yang bilang harus itu loh sopo. Kan kamu sendiri, itu yang harus didekonstruksi. Tapi yang selama ini kita dianggap identitas itu ya itu dan harus itu. Cirinya ramah itu dua sebenarnya. Ada dua jenis ramah. Ada ramah yang murni, ada ramah yang tidak murni. Ini sebenarnya istilahnya Derrida sendiri. Kalau murni itu tidak ada syaratnya. Kalau tidak murni dengan syarat. Keramahan yang tidak murni nggak ada artinya, wajib didekonstruksi. Kamu tak lindungi sih, tapi masuk kelompokku dulu ya. Nah, itu ada syaratnya berarti. Kamu butuh apa tak kasih, tapi kelompokku dulu ya. Itu namanya dengan syarat. Cinta yang sejati, keramahan yang sejati itu tanpa syarat. Bahkan syarat-syarat normal, misalnya aku cinta padamu, tapi kalau kamu cinta padaku, kalau enggak ya sudah aku cari yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan cinta. Keramahan juga begitu. Ku hormati engkau asal kau hormati aku. Kalau enggak. Nah, itu namanya balas dendam, bukan ramah tamah. Jadi enggak usah pakai syarat. Ya kayak Hasan Basri tadi loh. Jadi meskipun orang Kristennya menyakiti dia tetap ramah, tetap baik, dan hasilnya juga baik. Kalau kita saling baik, hasilnya baik. Itu logikanya Derrida. Cuma baik ini kan konsep umum, maka pemahaman kita terhadap baik itu dekonstruksilah terus. Soleh juga konsep umum. Definisimu tentang soleh, dekonstruksi terus, biar berkembang. Nah itu pasti dunia akan jadi lebih baik. Nah pikiran-pikirannya Derrida terakhir yang seperti ini nanti banyak sekali yang mengkritik. Kritikan pertama dan terutama adalah terlalu jelimet. Banyak orang bilang susah aku mau tulisannya sampean Derrida. Ketika diwawancara gitu Derrida jawab, loh kok mesti ya? Padahal ilmuwan matematika itu nek ngomong juga bulat. Ilmuwan fisika nuklir apalagi bulat. Orang kok selalu ngomong filsafat ya yang bulat. Kok tidak jarang orang ngomong bahwa
matematika itu bulat. Jarang orang takutlah dengan matematika, takutlah. Padahal filsafat itu ya bulat, tapi tidak sembulat matematika, tidak sembulat ilmu nuklir. Nah, itu jawabannya Derrida. Jadi ternyata selama ini kita terjebak oleh image, oleh asumsi kita sendiri bahwa filsafat itu rumit. Maka itu harus didekonstruksi. Jari sopo filsafat itu rumit. Itu kalau modelnya Derrida. Buktinya banyak orang paham, banyak orang nulis tentang saya, katanya Derrida. Sampai detik ini ada satu penelitian yang bilang bahwa ada sekitar 17.000 tulisan model artikel tentang Derrida. Di seluruh dunia sudah ada sekitar 7.000 tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang nulis tentang Derrida. Kemudian buku-buku yang judulnya tentang Derrida jauh lebih banyak lagi. Itu katanya Derrida menunjukkan bahwa lu jari sopo mumet. Nah, sebanyak itu orang nulis tentang saya. Kalau nggak paham kan jangankan nulis, memahami aja nggak bisa. Nah, itu jawabannya Derrida. Jadi manfaatnya buat kita, jangan terprovokasi oleh filsafat itu sesat loh, filsafat itu bulat loh, filsafat itu bikin kamu ngeyel loh, filsafat itu enggak. Filsafat itu ya biasa-biasa aja kayak disiplin yang lain. Kalau kamu matematika ada yang enggak bisa, belajar filsafat juga begitu, kadang-kadang juga enggak bisa. Jangankan belajar filsafat, kamu belajar sosiologi, antropologi kadang-kadang juga ngeyel kan. Nggak cuma filsafat yang bikin orang ngeyel. Politikus-politikus itu apalagi, tiap hari kerjaannya ngeyel, meskipun ilmunya nggak jelas. Jadi ngeyel dan nggak ngeyel nggak ada hubungannya sama filsafat, termasuk sesat dan tidak sesat. Banyak orang sesat nggak pernah ngaji filsafat, nggak ngerti filsafat, tapi ya bisa sesat itu. Emangnya filsafat aja yang bikin orang sesat. Kamu lihat TV juga bisa sesat. Pikiranmu sesat semua gara-gara internet, TV, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ya kan? Justru filsafat sering ngasih kamu yang sejati, yang lain ngasih kamu yang palsu. Tapi filsafat tetap kamu anggap bikin sesat. Karena kalau pakai Derrida, coba deh kamu cek sesat dalam definisimu apa. Kafir dalam definisi mereka itu apa? Dalam definisimu apa? Murtad menurut mereka itu apa? Sebenarnya kayak gimana? Itu namanya dekonstruksi. Maka ayo kita dekonstruksi semua konsep-konsep, semua pemahaman, semua yang kita anggap pasti benar. Jangan-jangan ada yang keselip, jangan-jangan ada yang tidak pas. Nah, itu misi besarnya Derrida. Karena kalau enggak, yaitu tadi, manfaat paling besar dari Posmo bagi saya adalah membuat kita agak menunduk. Jadi agak masuk ke dalam mengoreksi kebenaran-kebenaran yang selama ini kita anggap pasti benar. Biar kita nggak merasa yang pinter, yang tinggi, yang canggih, dan lain sebagainya.